Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam pendalaman ajaran. Saat ini kita berada di studio tercinta, yaitu di GKI Residen Sudirman. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Ricky Avianto. Apa kabar, bro? Wah, terima kasih Ko Edo. Kabar baik-baik, sehat. Kabar baik ya. Iya. Hari ini kita akan berbicara tentang tema pendeta AI atau Artificial Intelligence. Nah, menarik ini tema kali ini. Karena semua bahan, semua materi bisa dibuat pakai AI ya. Iya, Ya, bro, benar, iya. Sekarang semua serba gampang lah dengan adanya AI. Tapi kita perlu lihat lebih detail lagi. Sebelum itu kita akan doa dulu, minta penyertaan Tuhan supaya melalui Pendeta Ricky Avianto kita dapat belajar banyak tentang firman Tuhan maupun tentang tema pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, di mana saat ini kami mau belajar dari hamba-Mu Pendeta Ricky Avianto tentang tema yang lagi ngetren, yaitu AI. Bagaimana kita bisa menyikapinya dalam kehidupan kekristenan sehari-hari. Tuhan pimpin agenda awal sampai akhir supaya bisa selesai dengan baik, dan untuk jemaat-Mu semuanya bisa terberkati. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Riki, tadi kalau saya bicara tentang pendeta AI, memang selama ini khotbah-khotbah itu apakah bisa dibuat dari AI gitu ya? Apakah cukup membantu ya Kak Riki ya? Kalau di yang sekarang ya, kalau dengan kemajuan AI, artinya kalau dulu kan orang ngerti AI itu kok kan bicaranya soal robot gitu ya, soal mesin dan sebagainya. Nah, kalau sekarang orang ngerti AI atau artificial intelligence itu termasuk kita yang tidak profesional pun itu juga bisa menggunakan teknologi AI itu gitu. Salah satu kan yang misalnya udah maju sekarang kan contoh-contohnya ya, misalnya ada ChatGPT, lalu juga website-website yang menyediakan jasa free bahkan ya gratis untuk bisa nolong kita bikin desain, bisa ngedit video dan sebagainya gitu. Berarti Jadi kesimpulannya menguntungkan ya kalau kita punya AI ini sebenarnya ya. Iya, kalau sebetulnya kalau kita bisa pakainya dengan baik itu akan sangat menguntungkan. Gitu. Nah, sekarang kalau relevansinya dengan gereja, gereja itu kan ibaratnya cukup tradisional ya untuk bisa mengenal AI ini tidak boleh gitu ya, misalnya kalau misalnya kita dapat larangan gitu ya, AI itu tidak boleh gitu ya. Terus kita bagaimana menyikapinya termasuk dengan kemajuan teknologi ini buat pendetanya, buat apa ya, buat khotbahnya dan lain sebagainya mungkin Kak Riki. Jadi kalau kita bicara soal kehidupan bergereja, sebetulnya kita harus lihat lebih detail lagi ya. Maksudnya untuk lihat seberapa penting nih AI itu untuk kita gunakan di situasi yang ada sekarang dengan pelayanan kita yang kita jalani sekarang. Lalu juga kita harus paham kemajuan teknologi atau kehadiran AI itu secara teologis dan kaitannya sama Alkitab itu pentingnya sejauh apa gitu, dan itu akan jadi patokan untuk kita untuk lihat bagaimana AI itu bisa menolong atau bahkan juga bisa sebaliknya bisa merugikan pelayanan yang sudah kita jalani. Berarti ada 3 hal Kak Riki. Kalau AI itu mau kita tolak, mau kita terima, atau kita harus beradaptasi sama AI itu ya. Kalau tema ini bisa belajar apa saja nanti ya Kak ya? Kalau tema ini kita akan belajar ya, hari ini kita akan coba belajar tentang dasar teologisnya untuk melihat kehadiran AI dan juga kaitannya sama Alkitab. Lalu juga kita akan melihat gimana kita bisa terus merasakan sentuhan-sentuhan personal yang semestinya juga bisa selalu hadir di dalam kehidupan kita sebagai gereja begitu. Lalu juga kita akan coba untuk nanti menyikapi tentang kehadiran teknologi, terutama kan kalau sesuai temanya pendeta AI ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, menarik Kak. Jadi kalau ada AI berarti juga avatar tuh termasuk AI-nya juga ya Kak ya. Kalau AI ya salah satu output dari AI adalah avatar gitu ya Kak ya. Iya, salah satu hasil dari AI-nya adalah avatar tuh, maksudnya begini ya, mungkin banyak yang belum terlalu paham juga kok gitu ya. Jadi pendetanya secara fisik nggak ada. Tapi ada yang secara hologram atau juga bahkan hadir secara visual. Kalau visual selama ini kan kita lihatnya
video pendeta yang direkam gitu ya. Betul, Tapi betul. ini bisa jadi bukan pendetanya, bukan sosok pendetanya gitu. Jadi misal Mm-mm. Kak Riki dalam frame yang kita bisa lihat dari handphone kita, Mm-mm. tapi itu fotonya saja atau seperti Kak Riki, tapi dia bisa berbicara seperti Kak Riki gitu ya. Iya, gitu. Oh, oke, paham. Wow. Nah, itu sudah ada misalnya waktu pertama kali muncul ya, salah satu inspirasi untuk kita menanggapi persoalan ini karena beberapa bulan yang lalu sempat viral juga di Eropa, ada gereja yang khotbahnya itu disampaikan oleh pendeta AI itu begitu. Lalu juga ya dalam karya-karya yang terkini ada yang bikin renungan dalam wujud AI. Nah, itu perlu kita ini perhatikan sebenarnya kok. Iya, mau kita terima, Mm-mm. tolak atau kita adaptasi ya. Ya. Kalau latar belakangnya beberapa variabelnya nanti akan dibahas apa saja Niki? Jadi kita nanti akan perhatikan untuk membahas soal pendeta AI. Menurut saya variabel yang harus diperhatikan adalah tentang pelayanan firman, itu yang pasti harus dilihat. Lalu soal kependetaan atau soal pendetanya dan juga soal kemajuan teknologi. Menarik Kak Riki. Kita bahas satu-satu ya. Pelayanan firman itu biasanya kan yang setahu saya majelis ini punya standar yang ditentukan dia siapa yang diutus atau dipercaya untuk bisa melayani, membawakan firman Tuhan ya. Nah, korelasinya nanti kalau AI nanti bagaimana Kak Riki dari pelayanan firmannya Kak Riki? Jadi kalau pelayanan firman, jadi kita belajar coba pahami dulu gitu ya kok ya. Pelayanan firman itu sebetulnya apa gitu ya. Pelayanan firman itu adalah tentang penyampaian firman Tuhan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, seseorang ini biasanya ditentukan kalau kita di GKI itu oleh majelis jemaat. Jadi majelis jemaat beri ketentuan siapa yang bisa melayankan firman gitu. Jadi kalau di GKI biasanya mereka adalah orang-orang yang secara pendidikan adalah mereka yang punya dasar pendidikan teologi ya, atau ilmu tentang ketuhanan dan pendidikan iman Kristen lah gitu ya. Itu teologi gitu. Jadi kalau kita jabarkan mereka ini adalah pendeta, tenaga pelayan gerejawi, atau kalau di GKI Resut kita biasa sering bilang pembinanya gitu ya. Lalu juga misalnya ada calon pendeta kan mereka semua juga punya dasar ilmu teologi begitu, dan ini yang kita salah satu kriteria yang mesti kita perhatikan. Jadi bukan hanya sebatas pokoknya siapa aja yang ini maju gitu ya untuk melayankan firman, enggak, tapi kalau kita di GKI secara organisasi, secara struktur kita mengatur demikian. Karena yang perlu diperhatikan adalah pelayanan firman itu bukan hanya sekadar berkata-kata di depan banyak orang, tetapi yang disampaikan itu adalah perenungan firman Tuhan gitu. Jadi juga bukan soal sosok orangnya, tetapi tentang firman Tuhan yang bisa disampaikan gitu. Dan itu harus bisa ditangkap oleh kita sebagai umat yang hadir pada saat itu begitu. Ya, jadi sebuah rangkaian ya. Ya. Sebuah rangkaian sampai nanti ditutup dengan renungan dan bagaimana jemaat ini bisa menyikapi dalam doa syafaat mungkin. Jadi kalau rangkaiannya kan, kalau pelayanan firman yang ada di GKI, ordo pelayanan firman itu dimulai dengan doa pelayanan firman. Jadi ketika pelayan firmannya ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Nah, itu pelayanan firman, itu sudah masuk dalam pelayanan firman. Jadi doa mohon bimbingan dari Roh Kudus, lalu pembacaan Alkitab, lalu khotbah saat hening, lalu kita merespons sebagai umat, merespons lewat pengakuan iman rasuli dan doa ya, syafaat, dan doa gitu syafaat ya. Begitu. Jadi rangkaiannya itu sebenarnya tidak boleh dihilangkan ya. Sehingga kalau kita hubungannya dengan pelayanan berdasarkan AI, apakah bisa merangkai itu semua seperti itu gitu ya Kak Riki ya? Prosesnya ya. Jadi kalau AI, dengan adanya teknologi AI, misalnya kita mengkritisi apa yang sudah terjadi sekarang gitu ya, bukan di GKI rasanya belum ada ya, tapi misalnya di gereja-gereja yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, misal di Eropa gitu, rasanya justru fokusnya bukan pada pelayanan firman, tapi pada khotbah gitu. Jadi ketika avatar pendetanya muncul itu ya, teknologi AI-nya itu dipakai, itu hanya bagi saya
ketika dia menyampaikan hanya untuk khotbah, itu bukan satu kesatuan utuh dari rangkaian pelayanan firman. Rangkaian pelayanan firman itu harus dimulai dari doa pelayanan firman sampai akhir di doa syafaat begitu. Dan menurut saya interaksi antara kita sebagai umat dengan pelayanan firman itu kan sebetulnya terjadi di rangkaian-rangkaian itu juga kok. Contohnya misalnya kita doa syafaat bisa ngawang, maksudnya bisa abstrak sekali kalau gereja tidak dekat dengan umatnya gitu. Misalnya yang sakit siapa? Biasa kan kita minta untuk didoakan ya. Nama-nama itu biasa disebut waktu kita berdoa syafaat. Tujuannya bukan supaya didengar oleh Tuhan gitu ya. Bukan itu, tapi tujuannya supaya ketika kita yang datang tahu, kita pun pulang nanti juga, oh iya tadi di gereja didoakan nih nama ini ya. Saya nggak tahu, saya baru tahu kabarnya. Jadi saya juga mau mendoakannya gitu. Lalu misalnya tentang pelayanan gereja apa aja, jadi kan didoakan juga. Kita baru tahu nih gitu. Kita juga di rumah juga bisa ikut mendoakannya. Jadi itu kan karena ada interaksi itu gitu. Dan menurut saya kalau yang muncul avatar pendeta gitu, dan rasanya interaksi itu belum bisa terjangkau ya. Seperti yang tadi yang saya sampaikan juga, kita hari ini belajarnya kan juga tentang mesti ada sentuhan-sentuhan personal yang perlu muncul di situ. Ya, seperti pendeta itu jadi salah satu faktor ya. Iya, kalau benar. kita mau datang ke kebaktian, kita pasti tanya pendetanya siapa gitu ya, yang tugas hari ini. Ya, gitu seringkali begitu ya pertanyaan yang muncul. Karena kalau kita mau perhatikan juga ya, ini masuk ke variabel yang kedua ya kok. Variabel kedua udah Iya, variabel keduanya kan tadi soal pendeta. Nah, pendeta itu kan jabatan gerejawi yang diberikan seumur hidup buat mereka yang dipanggil untuk melayankan kepemimpinan dalam kerangka pembangunan gereja secara penuh waktu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pendeta bukan cuma muncul di depan mimbar gitu, tapi juga ada konteks-konteks pelayanan dalam rangka pembangunan gereja yang dimana kehadirannya juga dibutuhkan gitu, dan masa pelayanannya seumur hidup gitu. Ya, sampai dia mendapat status sebagai emeritus ya. Iya. Luar biasa. Jadi jabatannya walaupun sudah emeritus pun jabatannya tetap jabatan pendeta gitu, kecuali pada waktunya itu ada penanggalan jabatan pendeta gitu. Nah, menarik Kak Riki. Berarti kurang satu lagi nih. Ya. Satu lagi apa ya? Yang tadi ya. Kemajuan teknologi. Tentang kemajuan teknologinya ya. Jadi kemajuan teknologi kalau kita perhatikan sekarang memang perkembangannya sangat beragam sekali begitu ya. Termasuk kita bisa menggunakannya secara personal di zaman yang sekarang. Nggak butuh ilmu IT yang tinggi untuk kita bisa menggunakan teknologi AI. Itu sudah bisa kita pakai, bahkan juga membantu pekerjaan kita, termasuk bisa meraup keuntungan gitu. Kalau misalnya Koedo dalam pekerjaan ya bingung bikin skripnya gimana ya, kalau harus ngomong pakai teknologi AI itu nggak perlu mikir, kita tanya langsung keluar jawabannya, dan itu bagi banyak orang sangat menguntungkan dan juga jadi gaya hidup gitu, gaya hidup kekinian. Jadi kalau misalnya kita lagi bingung sekarang, ngobrol sama teman-teman yang jauh lebih muda, mereka suka ngomong gitu kok. Kenapa nggak pakai ini aja? Kenapa nggak pakai aplikasi ini aja? Gitu. Kenapa nggak tanya sama AI aja? Itu udah jadi hal yang satu langkah lagi dibanding dulu kita ngomong coba cari di Google aja gitu ya. Yeah. Sekarang tanya aja sama AI, nggak usah nanya sama Google gitu. Karena langsung benar-benar bisa muncul jawabannya begitu. Tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia ya, karena kemajuan teknologi ini jadi sumber mereka harus improve lagi ya. Iya, benar sekali. Kalau dari ayat Alkitabnya supaya bisa nge-match sama yang di atas, pakai ayat Alkitab yang mana ya Kak Riki? Nah, jadi untuk kita bisa dapat dasar teologisnya, untuk kita bisa melihat lebih dalam tentang kehadiran AI ini ya dalam hidup kita bergereja, kita bisa lihat yang paling pertama itu coba kita lihat dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan kan ya. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ayat yang kedua,
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, terima kasih Ko Edo sudah membantu kita untuk membacakannya. Jadi kalau kita lihat dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, ini kan sebetulnya pengantar tentang garis besar apa yang dituliskan di dalam surat Ibrani. Nah, surat Ibrani ini pada masanya itu dituliskan kepada orang-orang Ibrani yang tersebar di seluruh wilayah pemerintahan Romawi. Jadi mereka nggak tinggal dekat dengan Bait Allah, tapi mereka sudah nyebar, jadi udah merantau nih mereka ini. Gitu. Lalu mereka ini selalu butuh kekuatan untuk hidup dalam karya dan perintah Yesus Kristus. Maka itu orang-orang Ibrani punya pemahaman bahwa hidup jauh dari Bait Allah itu rasanya jauh juga dari Tuhan. Itu karena kan mereka merantau tadi itu kok ya. Jadi karena mereka merantau, mereka ngerasa kalau jauh dari daerah asal, dari Yerusalem, maka mereka juga merasa jauh dari Tuhan. Padahal setelah Allah mengaruniakan Yesus Kristus yang juga mengalami penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan dan juga turun Roh Kudus, kehidupan beriman itu nggak lagi diwujudkan dalam lokasi tertentu gitu, bukan pada lokus tertentu, tapi sudah menyerap di dalam seluruh aktivitas kehidupannya manusia. Ya, dengan kata lain, kehidupan manusia, terutama setiap orang percaya dimanapun berada, itu nggak pernah jauh dari Allah ya. Allah selalu ada di dekat mereka. Bahkan untuk kita sekarang, ya Tuhan juga nggak pernah jauh dari kita gitu ya. Kalau kita mau renungkan bagian ini. Nah sebetulnya gini kok, dari bagian ini kita mau sadar bahwa berita tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu udah mewujud nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah intinya adalah pusat kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah itu yang jadi dasar teologis yang kuat untuk kita bisa menanggapi fenomena yang ada sekarang ini gitu ya. Seringkali kalau kita bicara soal kemajuan teknologi, akhirnya pikiran kita, gaya hidup kita itu bergeser kok ya, bergeser dari biasanya kita berpikir tentang Tuhan, sekarang kita berpikir tentang kepraktisan begitu. Nah dengan ayat ini, dengan bagian dari Ibrani ini, kita belajar kalau iman kita, iman setiap orang percaya adalah iman yang berpusat dan bertumbuh dalam pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan pada yang lain ya. Jadi selalu iman tuh harus berpusat pada Yesus Kristus gitu. Nah ini kalau kita mau kaitkan juga dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ya. Ya bisa bantu bacakan. Kejadian lagi. 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi kalau dari sini kita belajar bahwa sejak awal diciptakan manusia itu adalah makhluk yang diciptakan menurut gambarnya, jadi menurut gambar Allah ya. Maka itu Allah juga berikan kepada manusia kuasa untuk mengelola semua yang ada di bumi. Dan ini menunjukkan bahwa manusia berada di bawah kuasa Allah. Jadi nggak ada kuasa lain yang bisa menandingi kuasa Allah itu sendiri. Jadi memang kita bisa menarik sebuah batas yang jelas. Kalau manusia sebagai ciptaan Allah harus memusatkan imannya, agar setiap karya yang dilakukan oleh kita sebagai manusia dalam dunia ini selalu mampu untuk menghasilkan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Nah kalau kita lihat lagi dalam persoalan kemajuan teknologi itu ya kok, bahwa sesungguhnya AI atau Artificial Intelligence ini adalah bagian dari karya manusia dan juga buah dari hikmat, kepandaian atau kebijaksanaan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan berikan kita itu tadi hikmat, kepandaian, kebijaksanaan. Salah satu wujudnya adalah orang-orang yang bisa berkecimpung di dunia Artificial Intelligence ini ya. Dan semestinya itu bisa diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau digambarkan kurang lebih, kalau kita mau simpulkan kurang lebih, sebetulnya Tuhan itu berkuasa atas manusia dan manusia berkuasa atas teknologi. Nah kalau menurut Ko Edo,
sekarang yang sering terjadi yang gimana? Apakah seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan berkuasa atas manusia, manusia berkuasa atas teknologi, atau ada yang terbalik nih? Kebaliknya, kalau kita melihat teknologi ini menguasai manusia dan manusia menguasai Tuhan. Nah, itu ya. Jadi malah lebih tambah ini ya. Malah yang paling atasnya malah teknologi ya. Iya, karena ketika orang punya teknologi, dia merasa mampu dan bisa gitu ya, dan dia mengendalikan manusia. Iya, iya. Nah, maka itu kita tadi diingatkan dan dikuatkan juga lewat bagian dari firman Tuhan bahwa ya yang berkuasa itu Tuhan gitu. Tuhan yang kasih kita kemampuan untuk kita bisa mengolah, maka ya yang berkuasa atas teknologi itu kita ya. Karena itulah kalau kita berkaca pada dimensi teologis ini ya, pemahaman teologis ini, maka semestinya kalau urutannya benar gitu ya, Tuhan berkuasa atas manusia, manusia berkuasa atas teknologi, maka semua yang kita kembangkan, semua yang manusia kembangkan dalam kehidupan ini, itu akan sangat menolong kehidupan kita sebagai gereja gitu, dan itu akan memudahkan kita atau juga bahkan membuat kita jadi semakin sadar bahwa ya betul ya, ternyata Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, bagi saya begini kok, ketika kita bicara soal pendeta AI, ini kan sebetulnya bagian dari produk teknologi. Ya, kalau kita lihat urutan tadi kan mestinya manusia yang berkuasa atas teknologi, dan itu akan membuat kita jadi semakin memuliakan Tuhan. Kalau kehadiran AI itu hanya membuat kita merasa bahwa semuanya jadi lebih praktis, jadi lebih cepat, lalu kita jadi lupa untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus segera mengkritisi penggunaan teknologi AI ini dalam kehidupan kita sebagai gereja. Karena sifatnya memang semestinya AI ini menolong kita gitu ya, menolong kita, bukan kita yang malah nanti dikuasai atau malah bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada teknologi AI itu. Jadi kalau mau kembali ke dalam tentang pendeta AI, maka sebetulnya untuk menyampaikan firman Tuhan itu kan tadi bukan hanya sekadar menyampaikan materi, tetapi juga men-sharingkan tentang kehidupan gitu. Bagi saya ketika seorang pelayan firman itu menyampaikan firman Tuhan, dia bukan hanya sekadar menyampaikan tafsirannya, bukan hanya sekadar menyampaikan aplikasinya, tetapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang juga bisa dibagikan ketika dia melayankan firman Tuhan ya. Cara memohon hikmat dari Tuhan ya, itu yang perlu muncul ketika kita bicara soal pelayanan firman. Karena kita juga gini ya, sebetulnya kita nggak bisa anti terhadap AI ya. Dunianya terus berjalan. Kalau dari pilihan 3 tadi, menolak, menerima penuh sepenuhnya, atau kita beradaptasi. Iya, bagi saya rasanya poin beradaptasi yang perlu kita lakukan dan perlu kita ambil ya. Tujuannya begini, bukan supaya nanti kita jadi anti dengan kemajuan teknologi, tapi kalau kita nggak hati-hati nanti Tuhannya malah diganti. Betul. Sama teknologi. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Disitulah kita perlu mohon penyertaan Roh Kudus untuk menolong kita bisa memahami bagian-bagian ini. Kalau dimensi eklesiologis pendeta ya. AI. Eklesiologis itu hidup bergereja ya, berarti kok ya. Jadi kalau dari dimensi eklesiologis ini sebetulnya persoalan yang cukup besar adalah ketika munculnya ketergantungan, favoritisme, bahkan juga menganggap kehadiran seorang pendeta sudah dapat digantikan dengan hadirnya teknologi. Yang dimaksud dengan ketergantungan dan favoritisme itu, misal ya kok ya, ini dalam perenungan kita juga mungkin ya. Kita kalau lihat nama pendeta terus jadi nggak semangat buat datang ibadah. Nah, itu salah satu indikasi bahwa bisa jadi kita mulai terjebak dalam favoritisme gitu. Sekalipun misalnya kita bisa beri alasan, ya kalau emang pendeta ini saya bisa lebih nangkep nih firman Tuhannya. Kalau pendeta yang ini saya agak kesulitan nih begitu. Jadi sisi positifnya kita lihat pendetanya siapa baru kita datang ke gereja ya. Ya, jadi sering kali begitu ya. Gitu. Nah, itu bisa terjebak pada favoritisme ya, artinya kadang gini, ya sekalipun kita sering seperti itu, tapi kita juga perlu terus memperhatikan dan mengkritisi sang
pelayan firman itu gitu ya, si pelayan firman itu harus perlu kita kritisi ya. Kalau kita nggak bisa mengkritisi lagi, kita benar-benar bisa jatuh dalam favoritisme yang tadi saya maksud itu gitu. Jadi wes pokoknya pendeta ini karena saya lebih nangkep, saya datang, saya semangat. Entah dia ngomongnya benar atau salah, saya juga udah nggak tahu. Pokoknya yang penting dia yang ngomong saya pasti nangkep. Nah itu udah bisa ya jatuh dalam favoritisme gitu. Dan ketika muncul teknologi AI ini, salah satu persoalan yang jadi dasar adalah ketika si pendeta ini ya menjadi favorit gitu ya, menjadi favorit di gerejanya atau di gereja tertentu, lalu kemudian mulai diolah pemrograman AI supaya dia bisa hadir di mana saja begitu. Dan itu menurut saya pada prinsipnya, kalau tadi Ko Edo juga sempat sampaikan kepada kita semua, ya gereja kan masih ada sisi tradisionalnya gitu ya. Dan sebetulnya sisi tradisionalnya itu muncul ketika kita melihat hidup persekutuan kita sebagai gereja ya. Artinya bukan gereja jadi kuno, enggak, tapi misalnya ya sentuhan-sentuhan relasional ya. Ketika kita pulang dari gereja ya, lalu misalnya pendetanya atau pelayan firmannya menyapa kita di depan pintu gereja, lalu dia tanya, lalu gimana kabarnya sekarang gitu ya, gimana bisnisnya ya, kemarin saya dapat kabar begini-gini. Itu rasanya sentuhan personalnya kan bisa dirasakan ya, bahwa kita masih butuh hal seperti itu ya. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh avatar gitu ya, dia avatar pendeta nggak bisa melakukan ini itu. Sosial ya, manusia yang butuh hidup dengan sesamanya ya. Jadi memang pada prinsipnya teknologi akan selalu netral gitu. Kalau kita betul-betul bisa menyikapi sesuai dengan pemahaman teologis yang tadi, Tuhan yang berkuasa atas manusia, manusia berkuasa atas teknologi itu. Jadi kalau kita pakai prinsip itu, sebetulnya teknologi akan selalu netral, dan pada momen tertentu memang kita membutuhkannya gitu. Contohnya misalnya pengolahan data sekarang gitu ya, database jemaat, lalu sistem akurasi, lalu ya hal-hal yang lain yang kita butuhkan secara cepat, itu bagian dari teknologi AI gitu. Kita membutuhkannya kan. Masa masih buka buku dulu, buku dicatat satu-satu, atestasi masuk, jemaat masuk, keanggotaannya ini, terus kita butuh cari gitu. Kok Edo nih nama aslinya siapa ya gitu. Lalu kita buka bukunya, itu kan manual ya. Itu agak memperlambat pekerjaan, dan saya rasa semua orang mungkin setuju ketika kita pakai sistem komputer, pakai sistem AI untuk kita bisa dapat, oh cepet nih dapat datanya. Ko Edo nama aslinya ini, rumahnya di sini, sudah berkeluarga, berapa orang dalam rumah, nah itu bisa didapatkan. Sekalipun juga misalnya kita harus mengakui bahwa ada karena ini diciptakan oleh manusia begitu ya Ko ya. Ada kebocoran-kebocoran yang mungkin sangat terjadi, dan itu kita juga perlu sangat berhati-hati sekali di zaman sekarang ini ya. Bocor data itu bisa ditimbulkan oleh juga oleh teknologi artificial intelligence ini gitu, sehingga bisa juga jadi merusak percaya lagi ya dengan organisasi gereja ya. Merusak kepercayaan, Jadi perlu dikasih ada batasan-batasan yang betul harus dilakukan sekali. Sampai mana gitu ya. Begitu. Jadi kita perlu betul-betul lihat batasan-batasan itu dalam ketika kita mau menggumulkan tentang kemajuan teknologi yang mau kita pakai di gereja begitu. Saya juga mencantumkan ini kok ya. Jadi saya karena kan masih berasa seger banget ya jadi pendeta ya gitu kan. Jadi saya cantumkan ini juga, apa yang sebetulnya perlu jadi pegangannya seorang pendeta. Nah ini untuk mengkritisi apakah avatar pendeta itu bisa megang ini gitu. Dan menurut saya sampai sejauh ini teknologinya hanya pada tampilan gitu, tampilan avatar pendeta, visualnya saja gitu ya. Tapi secara menggumuli hidup dalam kependetaan itu pasti belum bisa dirasakan oleh si avatarnya itu. Jadi misalnya sungguh-sungguh menggumuli panggilan dalam hidup dalam jabatan kependetaan, lalu percaya bahwa dia dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk jadi pendeta, lalu juga percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan karena itu akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, lalu bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja, bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan,
bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus, bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI karena kita di GKI, ya. Lalu berjanji akan berupaya sekuat tenaga dan dengan segenap waktu, hati, dan akal budi untuk memenuhi dengan setia, rajin, benar, serta bersukacita semua tugas panggilan pelayanan Kristus, yaitu untuk memberitakan firman Allah yang benar dengan benar, melayani sakramen-sakramen dengan kudus, menjaga jemaat dalam kebenaran, serta menggembalakan dan merawat jemaat Tuhan dengan setia. Nah, itu bagian-bagian yang kita biasa temukan di kehidupan kita bergereja, ya mingguan ya biasanya kita temukan itu. Nah, selain yang mingguan itu juga ada poin tentang ini, bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini, artinya melayani keluar, lalu juga bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja. Jadi ada poin peran untuk mewujudkan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali. Nah, kalau menurut Ko Edo lagi nih. 10 ya. Iya, kalau yang dijabarkan ini 10. Ini yang ada di dalam ini ya, apa namanya? Tata gereja ya. Tata gereja yang diterjemahkan ke formulasi tata liturgi penahbisan seorang pendeta. Jadi tiap kali pendeta ditahbis, ini pasti akan dibacakan gitu. Dan itu harus digumulkan gitu ya. Kalau menurut Ko Edo, kira-kira pendeta AI bisa nggak? Saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan Kak Riki. Tidak bisa tergantikan oleh seorang avatar atau seorang AI, karena pendeta ini punya jabatan yang dipercaya oleh majelis jemaat, tapi juga punya tugas dan peranan panggilan hati seumur hidup. Menurut saya ketika Tuhan sudah menentukan satu orang ini untuk dipakai sebagai hambanya, itu pasti Tuhan akan mempunyai rencana yang indah buat dia untuk melakukan pekerjaan. Jadi saya rasa mungkin Kak Riki butuh bantuannya AI, tapi tetap kita butuh Kak Riki bersama kami ya untuk melayani ya. Dan pendeta yang lain ya. Dan pendeta yang lain ya. Betul. Jadi ini kok, kalau saya mau simpulkan gini. Kalau mengembangkan presentasi, artinya misalnya avatar yang muncul apa segala macam sebagai kita merasa wah sekali-kali lah bikin begini ya yang unik gitu ya. Mengembangkan presentasi itu baik, itu sebagai wujud kita bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Tapi bukan berarti semuanya kita serahkan pada artificial intelligence itu gitu. Kalau kita serahkan semuanya, ya justru malah teknologi yang menguasai kita gitu. Saya selalu yakinnya begini sih kok. Setiap kali ada misalnya ada avatar pendeta yang AI itu ya, itu di baliknya itu mestinya itu adalah seorang pendeta juga gitu. Jadi contoh misalnya contoh paling ininya ya. Saya mau dibikin versi avatarnya gitu, versi AI-nya gitu ya. Saya bikin versi AI-nya ya. Terus itu siapa orangnya di balik itu. Nah, hati-hati bisa jadi ternyata bukan pendeta gitu. Bukan kita munculkan di depan umat avatar pendeta, tapi ternyata di belakang itu bukan pendeta. Dan itu kan sebenarnya kita itu bisa merusak kepercayaan kita sebagai umat gitu terhadap gereja. Dan apakah mungkin dilakukan? Sangat mungkin sekali. Gitu. Karena kita nggak tahu di belakangnya itu siapa gitu ya. Nah, itu jadi hal yang sangat membutuhkan perhatian dari kita semua. Tetap harus dioperasialkan oleh seorang pendeta. Iya, apalagi dengan tujuan-tujuan teologis. Misalnya waktunya padat pelayanannya, lalu harus bikin renungannya diminta harus ada visualnya. Ini ada nih teknologinya. Nah, maka itu juga harus dikerjakan oleh pendeta ya. Maksudnya kerangka renungannya, lalu juga pendalaman firman Tuhannya itu harus dikerjakan semuanya oleh pendeta atau pelayan firman itu yang punya dasar teologis, yang udah mengambil komitmen untuk tadi 10 poin yang saya bacakan itu gitu. Itu harus dikerjakan secara manual lah ya, semi otomatis. Jadi enggak bisa langsung jadi. Iya. Mentahnya langsung kita gitu. Kalau ini beberapa tips menanggapi fenomena pendeta AI, pasti Kak Riki punya tips ini. Ya, kalau tipsnya dari saya yang pertama kok, dan juga buat kita semua, hindarilah kebergantungan. Ya. Karena kalau kita bergantung, maka sebetulnya teknologi yang menguasai kita gitu ya. Yang seperti yang kita sudah pahami
bahwa ya Yesus Kristus yang harus jadi pusat dalam pelayanan kita. Jadi semua yang kita kerjakan sekarang ini ya, dengan kemajuan zaman, ya sekarang mungkin tantangannya adalah pendeta AI. Ya besok lagi kita nggak tahu apakah tantangan-tantangan yang lebih maju lagi dan sebagainya. Tapi fokus kita adalah pusat perhatian kita ada pada Yesus Kristus. Ya, kalau pusat iman kita ada pada Yesus Kristus, pasti pelayanan kita juga akan terarah pada Yesus Kristus. Maka itu jangan sampai kita terjebak pada kemajuan dan ketergantungan pada teknologi ya. Kita ngikuti kemajuan teknologi itu baik karena itu wujud kita untuk bisa selalu update dengan kehidupan sekarang. Tapi kalau kita jadi bergantung, maka kita harus mulai melihat kembali siapa sebenarnya yang jadi pusat kehidupan kita. Simpelnya kita diajak buat berhikmat untuk menggunakan teknologi yang ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan menjadikan firman Tuhan sebagai objek. Jadi jangan fokusnya hanya pada khotbah. Kalau kita bicara soal ibadah, maka satu rangkaian ibadah itu yang jadi fokus dalam kehidupan, dalam pemahaman kita. Karena ya ibadah itu sebetulnya juga adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Sekaligus juga jangan mau dijadikan objek oleh AI. Jadi ini yang sebaliknya juga berlaku gitu. Jangan sampai artificial intelligence itu justru memakai kita karena kita sangat tertarik sekali, malah kita yang jadi objek dari mereka gitu ya. Hidup bersama dengan Tuhan harus bisa kita aplikasikan dalam menuruti firman-Nya. Jadi kalau emang kita tahu misal ya khotbahnya bagus ya, maka kita akan juga didorong untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, AI itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk pelayanan. Nah, beberapa pelayanan sekarang juga memerlukan bantuan teknologi karena kita juga harus mengerjakan biasanya durasinya lebih singkat, lebih padat juga ya kegiatan kita sekarang. Misalnya berkreasi, editing, finishing, serta publikasi itu bisa jadi lahan yang baik untuk kita bisa mengolah artificial intelligence itu. Lalu, menurut saya dengan semua yang kita udah bahas dari awal, ini kan berarti kan kemajuan teknologi harus diberi perhatian secara serius ya kok ya. Kalau kita lihat kayak begini gitu ya kehidupan, termasuk mulai merambah dalam kehidupan bergereja, maka buat saya kita perlu melihat dan perlu membuka kesempatan bagi pelayanan teknologi AI, baik di jemaat ataupun juga ketika kita merasa menjadi satu hal yang sangat penting sekali, kita bisa mengusulkan misalnya pendeta yang bertugas khusus, baik di Klasi, sinode wilayah atau sinode di bidang teknologi gitu. Tujuannya supaya terus bisa memelihara kita semua, memelihara umat dalam mengembangkan potensi, mengukur kekuatan, memahami ancaman dan kekurangan dari teknologi. Demikian. Dan memang tantangannya ya kok, makin ke depan itu rasanya AI-nya akan jadi makin bagus. Gitu ya, karena ya memang ada orang-orang yang mengembangkan itu. Dan bisa jadi orang akan makin terbiasa. Tapi bagi saya, jangan sampai kita jadi ketergantungan dengan teknologi itu. Pendeta sebagai sosok seorang pendeta dengan perannya dan tugasnya itu tidak bisa digantikan oleh apapun gitu. Dan kalau mungkin kita berpikir seperti fenomena yang terjadi sekarang ya, pendeta AI ini ya kalau sebagai seorang penceramah, sebagai orang yang ada di depan, mungkin dia bisa digantikan. Tapi sentuhan-sentuhan personal itulah yang juga harus bisa terus dikerjakan gitu. Jangan sampai malah umatnya juga ngerasa, oh ya emang pendeta saya juga nggak pernah ngerjain itu. Nah itu kan jadi kritik juga nih buat kita sebagai gereja ya, buat sebagai pendetanya, juga sebagai gereja yang hidup bersama dengan para pendeta ini. Jadi dengan adanya AI ini kita dibantu, tapi tetap harus termodifikasi oleh kita ya. Iya, autopilot dari kita juga. Iya, harus kita yang berkuasa ya, dan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Itu yang penting. Iya. Kak Riki, kata penutup untuk pendeta AI supaya nanti kita setelah selesai acara ini kita punya wawasan dan kita punya apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke. Jadi pada akhirnya adalah kita jadi sadar bahwa pusat beriman kita itu hanya kepada Yesus Kristus. Dan kita yang punya kuasa terhadap teknologi, bukan sebaliknya ya. Sekaligus kita juga punya peran penting sebagai manusia yang adalah umat Tuhan dalam hidup bergereja.
kita diajak buat bisa merenungkan pentingnya teknologi dalam kehidupan bergereja saat ini, terutama untuk kita bisa selalu memuliakan Tuhan. Ya, semoga dengan tema hari ini bisa menjawab semua kekhawatiran kita ya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, Kak Riki, kita minta doa penutup dari Kak Riki, kemudian kita akan akhiri acara pada pagi ini. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk membahas semua yang berkaitan dengan fenomena kehidupan yang ada pada saat ini. Mampukanlah kami untuk memusatkan segala hal hanya kepadamu. Mampukanlah kami juga untuk bisa mengerti perkembangan zaman yang ada pada saat ini dan kami tidak terjebak di dalamnya. Kami mau terus berkomitmen untuk memuliakan-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai juga kehidupan kami sepenuhnya dalam keseharian kami. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan juga selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Riki. Terima Sampai kasih. jumpa Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan berikutnya di pendalaman ajaran berikutnya.